Baik, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Program Studi Pendidikan Masyarakat tahun 2019. Jadi maksud dan tujuan kami mengadakan Zoom meeting pada pagi hari ini untuk mengajak teman-teman mahasiswa dari berbagai kampus mungkin ya ke dalam tugas UAS mata kuliah teknik intervensi kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Salsa Putri Ahmalia. Selanjutnya ada teman-teman saya yaitu Fadilah Rahma, Najmi Mutakin, dan Ananda Triutami. Baik, jadi untuk materi hari ini kita mengenai menghadapi pasca pandemi COVID-19 tanpa sikap individualisme gitu. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan dulu untuk para peserta, silakan menyebutkan nama lengkap dengan asal kampusnya. Boleh mungkin dimulai dari Melani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani, asal kampus saya dari UHAMKA. Terima kasih. Baik, terima kasih Melani. Selanjutnya mungkin Denis, silahkan perkenalan diri. Oke, nama saya Denis Devin Alvito, asal kampus dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, baik. Mungkin selanjutnya teman-teman yang lain, Kak Nur Asiah dan Kak Vicky, silahkan perkenalan diri. Halo, Assalamualaikum Kak. Izin memperkenalkan diri. Saya Nur Aisyah dari kampus Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih Kak Nur Aisyah. Selanjutnya yang terakhir, Kak Vicky, silahkan untuk memperkenalkan diri. Boleh Kak, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Islami, tapi boleh dipanggil Piki aja. Asal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Mohon maaf, tidak bisa on cam ya, soalnya terkendala jaringan. Terima kasih. Nggak apa-apa Kak, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan hadir. Terima kasih juga sudah memperkenalkan dirinya masing-masing dari berbagai kampus. Mungkin selanjutnya kita bakal ada sesi presentasi dari teman-teman kelompok kami. Silahkan untuk di-share screen. Nah, materi yang akan kita sampaikan yaitu mengenai menghadapi pasca pandemi COVID-19 tanpa sikap individualisme. Mungkin di sini teman-teman yang melaksanakan kuliah secara online gitu kan ya, setiap hari bertemu dengan teman-teman melalui Zoom meeting, WhatsApp, atau media lainnya di online gitu. Gimana sih nanti setelah kita pasca pandemi ini untuk berhadapan langsung atau berinteraksi dengan teman-teman kita secara langsung yang biasanya online atau di media sosial gitu, sekarang nanti interaksinya secara offline gitu, secara langsung. Nah, materi pertama ini akan disampaikan oleh Fadilah Rahma. Kepada Fadilah Rahma dipersilahkan. Ya, terima kasih Salsa. Boleh di next, Nanda? Ya, saya izin off cam ya, karena kalau suka suka agak lelet ininya sinyalnya. Oke. Nah, yang pertama itu ada perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa dari pandemi COVID-19 ini banyak memberikan perubahan dan dampak gitu kepada masyarakat. Nah, di sini ada 3 perubahannya. Yang pertama itu ada perubahan nilai dan norma pada masyarakat, kemudian ada perubahan perilaku masyarakat, dan yang ketiga ada perubahan kebiasaan. Yang perubahan nilai dan norma pada masyarakat itu maksudnya perubahan ini berdampak pada bersosialisasi, khususnya berkaitan dengan nilai dan norma yang ada pada masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa komunikasi dan sosialisasi sebelum pandemi gitu ya, itu sangat berjalan dengan baik gitu ya, berjalan dengan sangat baik,
Tapi karena pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi gitu sosialisasi antar individu gitu. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku masyarakat. Ini nggak beda jauh juga sama perubahan nilai dan norma ini, karena pandemi ini kan menuntut masyarakat gitu ya untuk mengikuti aturan dari pemerintah, sehingga dari aturan tersebut kayak misalnya jaga jarak, kemudian nggak boleh keluar rumah gitu ya. Jadi mempengaruhi masyarakat untuk tidak berkomunikasi gitu, untuk tidak bersosialisasi secara langsung dengan orang lain, sehingga sosialisasi menjadi menurun. Dan karena mobilitas yang ada juga saat pandemi kan dikurangi ya. Yang ketiga ada perubahan kebiasaan. Nah, perubahan kebiasaan ini memberikan banyak dampak gitu ke masyarakat, karena jika dilihat dari aturan yang diberikan pemerintah seperti nggak boleh bersosialisasi, kemudian komunikasi juga harus dikurangi secara langsung gitu ya, kayak kita yang mahasiswa biasanya ke kampus dulu, terus orang-orang yang kerja di kantoran yang biasanya memang bertemu secara langsung dengan partner kerjanya jadi terhambat gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah gitu ya, sehingga dari 3 perubahan yang tadi saya jelaskan itu menimbulkan sifat individualisme kepada individu masing-masing di masyarakat seperti itu. Boleh di next. Ya, kemudian dari perubahan tersebut terdapat fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi ini berdasarkan Talcott Parsons. Yang pertama itu ada adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan sebuah sistem yang dibutuhkan untuk mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua ada pencapaian. Nah, pencapaian ini sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Masyarakat sebagai sistem harus mampu bertahan di tengah gejolak pandemik yang belum tahu kapan akan berakhir. Kemudian yang terakhir ada pemeliharaan pola. Nah, pemeliharaan pola ini merupakan sebuah sistem harus memelihara dan memperbaiki motivasi individu maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Ananda ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adanya aktivitas individualisme pada mahasiswa akibat pandemi. Berikut penyebabnya yaitu egoisme dan mendahulukan kebutuhan pribadi daripada kepentingan kelompok. Yang kedua, mudah terpengaruh oleh pendapat publik dan termakan oleh berita-berita palsu ataupun hoax. Yang ketiga, adanya kehilangan rasa solidaritas antar teman. Yang keempat, kesulitan dalam bersosialisasi. Baik, selanjutnya yaitu adapun dampak individualistis di masa pandemi COVID-19 yaitu kepedulian terhadap sesama makin merosot. Yang kedua, memeningkan diri sendiri. Yang ketiga, banyak sesama manusia yang mengalami kesulitan untuk hidup tercukupi. Yang keempat, informasi yang tidak tersampaikan dengan baik, yaitu adanya misinformasi ataupun berita yang tidak diterima dengan baik. Selanjutnya, cenderung saling menyalahkan dan menghakimi bagian terpapar COVID, dan ini menjadi semacam dampak negatif dari adanya pandemi COVID-19. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Ananda. Berikutnya di sini ada upaya penanganan untuk mencegah remaja individualis. Nah, di sini saya tidak perlu menjelaskan poin-poin secara terperinci ya, karena mungkin teman-teman juga sudah mengetahui dari poin-poin atau dari isi upaya penanganan ini. Nah, di sini saya akan membacakannya bukan menjelaskan. Yang pertama itu ada peran orang tua. Yang berikutnya itu ada
menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak balita, membekali anak dengan dasar moral dan agama, menanamkan kepedulian antar sesama, ada peran guru, bersahabat dengan siswa, mungkin di sini bersahabat dengan siswa yang baik ya gitu, jangan yang bandel. Yang berikutnya itu ada memberikan keluasan individu untuk mengekspresikan diri pada kegiatan, menciptakan kondisi lingkungan yang nyaman, menghidupkan kembali lingkungan aktif, menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menampung agresivitas melalui kegiatan-kegiatan baru, dan yang terakhir itu ada memberikan keteladanan. Yang berikutnya mungkin akan dipaparkan oleh teman saya, Salsa. Oke, baik. Nah, selanjutnya hal yang harus dilakukan mahasiswa untuk menghadapi pasca pandemi COVID-19 tanpa individualisme. Mungkin seperti yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, bahwa pandemi ini menyebabkan banyak perubahan gitu di masyarakat, khususnya pada mahasiswa sendiri, dari mulai pembelajaran menjadi jarak jauh gitu melalui Zoom meeting atau melalui grup WhatsApp dan platform lainnya gitu ya. Terus selanjutnya juga mobilitas terhambat karena kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman kita gitu di dalam ataupun di luar kampus. Nah, saat ini kan pandemi sudah kurang lebih 2 tahun lebih ya kita alami di Indonesia ini, bahkan di dunia. Dan perubahan menuju pasca pandemi pun dirasakan gitu. Sekarang sudah dapat melakukan pertemuan offline, berkumpul bersama keluarga, bahkan mudik di Lebaran kemarin tuh sudah diizinkan oleh pemerintah gitu. Mungkin nanti teman-teman yang akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau offline gitu bisa melakukan ini supaya nanti perasaan-perasaan yang sebelumnya dirasakan pada saat pandemi gitu hilang gitu. Kita menghadapi pasca pandemi ini tanpa adanya sikap individualisme. Nah, yang pertama ini ada meningkatkan sosialisasi melalui sosial media. Mungkin teman-teman di sini para mahasiswa pasti mempunyai sosial media ya, baik itu Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook, atau sosial media lainnya gitu. Sebaiknya kita manfaatkan ini untuk melakukan interaksi di sosial media supaya nantinya ketika kita bertemu langsung dengan teman-teman kita, perasaan-perasaan asing atau canggung itu sudah sedikit hilang gitu karena kita sering atau terbiasa melakukan interaksi melalui sosial media. Nah, yang kedua yaitu ada perbanyak kegiatan melalui pertemuan online atau offline. Karena saat ini pertemuan offline sudah diizinkan, tetapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Kita juga bisa nih melakukan kegiatan di kampus bersama teman-teman kampus seperti mengerjakan tugas bersama atau di luar kampus melakukan pertemuan online Zoom meeting, sharing session, mengikuti webinar, atau dan lain sebagainya gitu, untuk melatih skill komunikasi kita nanti bersama teman-teman dan dosen gitu. Selanjutnya, yang ketiga, mengikuti kepanitiaan di dalam atau di luar kampus. Mungkin saat ini teman-teman yang di kampusnya ada program-program dari BEM atau dari Hima gitu sudah melakukan open recruitment kepanitiaan gitu. Teman-teman boleh mengikutinya supaya nanti bisa lebih kenal lebih jauh dengan teman-temannya. Mungkin ada juga beberapa teman-teman di sini yang belum pernah melakukan pembelajaran tatap muka secara langsung gitu. Nah, dengan mengikuti kepanitiaan ini, kita bisa lebih mengenal dan lebih akrab dengan teman-teman kita. Selain itu, di luar kampus pun kita bisa mengikuti organisasi-organisasi, NGO, atau komunitas yang bisa meningkatkan skill komunikasi kita gitu. Selanjutnya ada mengikuti kegiatan volunteering, seperti yang tadi sudah disampaikan juga yang di atas. Volunteering itu kegiatan kerelawanan. Biasanya para mahasiswa mencari gitu kegiatan ini untuk menambah skill, menambah pengetahuan, atau menambah circle pertemanan gitu. Selanjutnya, bergabung dalam organisasi dalam atau luar kampus juga sudah dijelaskan di atas. Dan yang terakhir, mengikuti program yang disediakan oleh kementerian atau kampus. Mungkin teman-teman di sini yang di kampusnya ada program dari Kemendikbud, seperti program Magang Merdeka, Studi Independen, atau program-program lainnya, ISMI, dan lain sebagainya, itu bisa
ikuti gitu oleh teman-teman, memanfaatkan program yang disediakan oleh kampus atau oleh kementerian untuk meningkatkan skill kita kembali gitu. Kadang meskipun kita belum pernah melakukan pembelajaran secara langsung gitu, kita bisa mengikuti program ini agar lebih mengenal dosen gitu, mengenal teman-teman, dan lebih banyak interaksi dengan teman-teman atau di pihak kampus gitu. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari materi ini. Semoga nanti teman-teman semua dalam menghadapi pembelajaran secara langsung pasca pandemi ini dapat dilaksanakan dengan baik gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang perkuliahannya sudah dilaksanakan secara online atau maksudnya masih online atau sudah offline ya teman-teman? Boleh disampaikan ya. Dari UHAMKA mungkin, kalau dari UNJ mungkin masih online ya. Dari UHAMKA bagaimana, masih online atau sudah offline? Masih online, Kak. Oh, masih online juga ya, berarti sama. Nah mungkin nanti kalau misalkan di semester depan ada wacana untuk melakukan pembelajaran offline, hal-hal yang tadi gitu bisa diterapkan gitu. Karena kan kita sudah melakukan online ini kurang lebih 2 tahun gitu, takutnya nanti asing lagi atau belum terbiasa. Jadi kita harus kembali beradaptasi di kebiasaan baru ini. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan dari kelompok kami, Najmi, Fadila, atau Ananda? Kalau sudah cukup, saya tutup Zoom hari ini. Oke, sebelumnya mungkin kita mengadakan sesi dokumentasi dulu ya teman-teman. Boleh di on cam dulu, nanti kita screenshot dulu. Kalau emang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Ayo Nanda boleh minta tolong, atau siapa minta tolong screenshot. Oke, saya hitungnya teman-teman, nanti yang screenshot ada siapa? Aku. Oke, Ananda ya. Saya hitung ya teman-teman, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Melani, terima kasih Kak Denis, Vicky, dan Kak Nur Aisyah yang telah menyempatkan dirinya untuk bergabung di Zoom meeting kali ini. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupannya pribadinya masing-masing gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Nuhun Pik, nuhun Nuy.